Dunia pendidikan terus bergerak maju. Peran kepala sekolah hari ini tidak lagi hanya tentang mengelola administrasi atau memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal. Kepemimpinan sekolah kini berarti menjadi penggerak, penuntun, dan sumber inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Bilindata SPD sebagai Kepala TK Negeri An-Nur, Desa Pembulang Timur, Kecamatan Pino Galuman, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana saya bertransformasi dari hanya sekedar mengelola menjadi pemimpin yang menginspirasi. TK Negeri An-Nur berdiri di tengah masyarakat yang beragam, di mana anak-anak tumbuh dari berbagai latar belakang. Sebagian besar orang tua bekerja sebagai pegawai, sebagian sebagai wira swasta, dan sebagian lagi sebagai petani. Saya mulai memimpin sekolah ini pada tahun 2021. Saya menempuh perjalanan sekitar 10 km dari rumah saya menuju sekolah di Pino Galuman. Setiap hari saya melewati batas antar provinsi Sulawesi Utara dengan provinsi Gorontalo. Perjalanan itu bukan sekedar rutinitas, tetapi bentuk tanggung jawab dan cinta terhadap dunia pendidikan anak usia dini. Ketika pertama kali datang, saya menemukan sekolah yang sudah berjalan baik, tetapi terasa kurang hidup. Guru bekerja dengan dedikasi tinggi, namun masih terpaku pada rutinitas. Orang tua hanya datang saat rapat atau pembagian rapor. Sekolah terasa tenang, tetapi belum bernyawa. Saat itulah saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana menjadikan sekolah ini lebih dari sekedar tempat belajar, tetapi menjadi taman yang menumbuhkan semangat dan kebahagiaan. Dalam transformasi pembelajaran, saya menghadapi beberapa tantangan, yaitu budaya kerja yang statis, partisipasi orang tua yang minim, serta keterbatasan fasilitas dan teknologi. Tetapi saya percaya perubahan tidak dimulai dari fasilitas yang lengkap, melainkan dari niat yang kuat dan hati yang terbuka. Saya menyadari bahwa perubahan tidak bisa diperintah. Ia harus ditumbuhkan dengan cara menginspirasi, bukan memaksa. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu memulai dari diri sendiri. Saya mengikuti berbagai pelatihan dan program pengembangan diri. Saya mengikuti program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, pelatihan coding dan kecerdasan artifisial, serta lainnya yang dapat mengembangkan kompetensi diri. Dari sana, saya belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan soal jabatan, tetapi tentang bagaimana menghadirkan makna bagi orang lain. Setiap ilmu yang saya peroleh tidak saya simpan sendiri. Saya bagikan kepada guru, bahkan kepala sekolah lain di sekitar. Karena bagi saya, ilmu akan tumbuh jika dibagikan. Saya mulai mengubah cara berkomunikasi di sekolah. Rapat tidak lagi kaku dan formal, tetapi menjadi ruang refleksi bersama. Kami berbagi pengalaman, mencari solusi, dan memberi umpan balik dengan cara yang hangat. Saya ingin setiap guru merasa dihargai, bahwa suara mereka penting, karena sekolah yang tumbuh adalah sekolah yang mendengarkan.
Saya percaya inovasi lahir dari kebersamaan. Maka kami mulai membuat proyek kecil seperti menanam bunga, membuat makanan khas daerah yaitu ongol-ongol. Di balik kegiatan sederhana itu tumbuh nilai tanggung jawab, kerjasama, dan kreativitas. Guru mulai saling mengobservasi kelas, memberi masukan, dan mendukung satu sama lain. Saya hadir di dalam kelas sebagai teladan pembelajaran, bukan hanya di ruang kepala sekolah. Saya ikut bermain, bernyanyi bersama anak-anak. Saya ingin anak-anak melihat bahwa kepala sekolah bukan orang yang hanya penting di kantor saja, tetapi teman besar yang peduli dan hadir di dunia mereka. Ketika anak-anak tertawa, guru pun ikut bahagia. Inilah energi yang menyalakan semangat belajar dari dalam. Pendidikan anak tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu, saya menginisiasi program Orang Tua Mengajar. Dalam program ini, orang tua datang ke sekolah untuk berbagi cerita dan profesi mereka. Ada yang menunjukkan sebagai ibu rumah tangga, ada juga sebagai guru. Hasilnya luar biasa. Anak-anak antusias dan orang tua merasa lebih dekat dengan sekolah. Kini hubungan kami bukan hanya formal, tapi penuh kehangatan dan rasa saling percaya. Kami bekerja sama dengan masyarakat sekitar, seperti puskesmas untuk edukasi gizi dan warga sekitar untuk gotong royong. Sekolah menjadi bagian dari masyarakat dan masyarakat menjadi bagian dari sekolah. Perubahan kecil yang dilakukan bersama ternyata membawa dampak besar. Anak-anak kini datang ke sekolah dengan semangat dan senyum lebar. Mereka aktif bertanya, berani mencoba, dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Guru menjadi lebih inovatif dan berani berkreasi. Mereka kini menggunakan teknologi sederhana, merancang pembelajaran mendalam, menata lingkungan main yang beragam untuk membantu peserta didik menemukan makna dalam pembelajaran, serta membuat peserta didik memiliki prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Guru juga mulai menerapkan pembelajaran coding unplugged di kelas. Tujuan dari kegiatan ini untuk membantu peserta didik berpikir komputasional. Orang tua lebih terlibat. Kehadiran mereka dalam kegiatan sekolah meningkat. Mereka merasa dihargai, didengarkan, dan menjadi bagian dari perjalanan pendidikan anak-anak mereka. Dan bagi saya sendiri, perjalanan ini mengajarkan satu hal penting. Kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang pengaruh positif. Bukan tentang perintah, tetapi tentang keteladanan. Saya belajar bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, dari hati yang tulus, dan dari niat untuk melayani. Inilah pimpinan sekolah masa kini, bukan hanya mengelola, tapi menginspirasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.